sebelum kita belajar, silakan dipimpin berdoa dulu teman-temannya. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar lipas ya. Sebelum kita belajar, ibu akan mengabsen dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Tidak sekolah? Males sih. Kenapa katanya? Nanti kalau pulang sekolah mampir ya. Bilangin sekolah tuh jadi pinter, jangan males ya. Apa berarti ya? Baiklah, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Nanti sama-sama bernyanyi ya. Ya,
silakan duduk kembali. Baiklah, coba berkenaan dengan pembelajaran hari ini, ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pencemaran lingkungan, ya. Coba sekarang, pernah tidak kalian melihat sungai yang kotor? Pernah. Nah, kalau sungai kotor itu ada apanya sih? Nah, kemudian pernah tidak kalian melihat atau menghirup udara yang berasap? Nah, kenapa sih orang membuang sampah di sungai, jadi sungainya menjadi kotor? Kenapa? Tidak ada tong sampahnya di rumahnya. Iya, buangnya jadi sembarangan. Setelah dibuangnya ke sungai. Dan lagi, kalau kalian menghirup udara berasap, itu biasanya asapnya dari mana? Ayo. Pembakaran dari apa? Pembakaran apa? Jerami ya kalau di sini ya. Asapnya berwarna apa biasanya? Hitam ya. Bagaimana kalian dadanya sesak nggak kalau menghirup udara? Iya. Itu seharusnya jeraminya dikemanakan supaya tidak dibakar dan mencemari udara. Dikemanakan harusnya jeraminya? Diambil, dikumpulkan, itu bisa digunakan untuk makan ternak. Itu bisa untuk makan sapi, kambing. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi perubahan lingkungan akibat ulah manusia, ya. Kemudian dampaknya untuk makhluk hidup itu apa, ya. Jadi setelah kalian belajar dengan ibu, belajar di kelas ini, kalian bisa mengetahui kenapa sih bisa buang sampah sembarangan sehingga mencemarkan, menjadi polusi, mencemarkan perairan kalau di sungai, membakar jerami sembarangan sehingga menjadi polusi udara. Jadi kalian tahu, ya. Baiklah, berkenaan dengan pembelajaran hari ini, ya, ada perubahan lingkungan akibat ulah manusia seperti yang tadi kalian sebutkan, pernah lihat sungai kotor, kemudian ada udara yang berasap. Itu kenapa sih Bu bisa seperti itu, ya? Nah, mari kita lihat tayangan berikut ini. Coba dilihat, perhatikan ya. Sampahnya jangan dibuang di sungai dong. Oh iya Mbak. Ih, jangan dibiasain gitu. Nggak baik kamu. Kamu tahu nggak akibatnya kalau buang sampah di sungai kayak gini? Nih ya, sampah apapun yang kamu buang ke sungai bikin muncul bakteri yang bisa merusak ekosistem di dalamnya. Ekosistem yang rusak itu menimbulkan bau-bau kayak daging busuk, ikan busuk, sampai telur busuk. Bleh. Bahaya banget tahu. Soalnya kan air jadi sumber kehidupan. Kalau udah tercemar, kita juga yang kena penyakit. Biasanya sih diare. Aku kemarin habis diare. Ya, coba. Berdasarkan video yang tadi kita lihat, ada yang sering membuang sampah di sungai, lalu ada juga yang menggunakan air sungai tersebut, ya. Nah, tadi kenapa katanya karena menggunakan air sungai yang kotor? Tadi kenapa katanya temannya? Iya. Emang airnya diminum, Bu? Tidak hanya diminum saja. Kalau air yang kotor sudah tercemar oleh sampah-sampah, bayangkan kalian membuang sampah apapun itu ke sungai, masuk ke sungai, lalu airnya untuk mencuci sayuran sebelah sana, mencuci sayuran, mencuci peralatan makan, dan itu digunakan oleh kalian. Ketika peralatannya sudah dicuci pakai air sungai, terlihat bersih, tetapi kumannya masih ada, belum betul-betul bersih karena bersumber dari air yang kotor. Ya, karena tadi air sungainya kotor, banyak sampahnya.
sehingga peralatannya dipakai itu masih ada bakterinya. Lalu kalian makan misalkan nasi goreng pakai piring yang tadi dicuci di air sungai, itu bakterinya ikut termakan. Lalu di dalam perut ya bakterinya bekerja, terjadilah apa tadi, sakit perut, diare ya. Jadi mulai hari ini yang masih membuang sampah sembarangan apalagi di sungai itu tidak boleh ya, dampaknya itu sangat jelek ya. Tuh tadi seperti video. Nah sekarang Ibu akan menayangkan video yang lain yang merupakan pencemaran lingkungan juga yang diakibatkan oleh manusia ya. Atasi dampak polusi asap yang semakin mengancam kesehatan kita. Hindari keluar rumah bila tidak perlu. Tutup pintu dan jendela rapat-rapat. Tutup ventilasi dan celah-celah dengan kain basah. Nyalakan exhaust atau kipas angin untuk mengeluarkan asap. Nyalakan AC dengan sirkulasi tertutup. Cuci bersih makanan dan masak sampai matang. Lebih banyak mengkonsumsi air putih serta buah dan sayur. Bila merasa pusing berat, batuk, dan sesak nafas, segera ke dokter. Ya, itulah dampak tadi ya. Apabila kalian, apalagi yang rumahnya dekat persawahan ya, suka ada yang membakar jerami setelah panen, ada nih. Iya, nanti asapnya warnanya apa? Kadang-kadang putih kalau ibu lewat. Putih tuh bikin sesak napas ya. Kalau sudah jauh tuh banyak asap ya. Tadi solusinya menyalakan kipas angin. Kemudian kalian apa tadi? Ya, tadi solusinya seperti itu untuk mengurangi sesak napas ya. Tapi mencegah lebih baik. Yang itu tadi yang ibu bilang, bahwa jerami bekas panen ya, batang-batang padi itu dikumpulkan lalu lebih baik untuk makan ternak, bukan dibakar ya. Ya nanti kalau yang rumahnya dekat area persawahan, harus ada bapak petani panen, pasti tahu seperti itu, berani? Iya, diberitahu, dikasih edukasi. Ibu bapak jeraminya mending dikumpulkan. Jerami itu banyak loh manfaatnya. Apabila jerami itu dikumpulkan lalu kita tumpuk, didiamkan saja, nanti besoknya udah berapa hari dia lembab. Kalau kita buka banyak jamurnya. Iya Bu. Iya, banyak jamurnya, lalu kita ambil jamurnya itu bisa kita gunakan. Jamurnya itu dimakan enak. Siapa yang pernah makan jamur jerami? Iya, itu sehat, bagus kesehatannya. Jadi mengurangi polusi asap ya. Lalu ibu akan menyalakan video yang lain nih, perhatikan lagi nih, akibat ulah manusia. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya nggak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Setelah menjelaskan nggak ada hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka nemenin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya ini juga bakal ngaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang, dan pastinya napas kita semua jadi lebih sesak karena hutan ngasilin udara bersih untuk kita bisa bernapas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini?
fakta kalau hutan itu nyatanya dekat banget sama kehidupan kita? Maka jawabannya hampir nggak mungkin. Dan kalau ternyata bisa pun, kehidupan bakal jauh berubah. Iya, hidup tanpa hutan ibarat ikan tanpa air. Saking pentingnya hutan ini buat kita semua. Bahkan negara yang gak punya hutan kayak Qatar aja bela-belain mau bikin hutannya sendiri. Mungkin kita bisa dibilang beruntung karena Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan yang terbesar di dunia. Tapi nyatanya ada juga ancaman tersembunyi yang lagi nunggu kita. Dari tahun ke tahun hutan di Indonesia terus berkurang. Dan bayangin hampir semua kebakaran hutan itu terjadi karena sengaja dibakar dan gambut dikeringkan sama perusahaan rakus yang pengen membuka lahan. Bahkan cuma di tahun 2015 dan 2019 kemarin aja, kalau di total udah ada hutan dan lahan seluas 7 pulau Bali yang kebakar. Gila banget. Kebakaran itu bikin jutaan orang sakit pernapasan dan ratusan ribu diantaranya meninggal. Sekaligus mengancam hewan-hewan khas daerah Indonesia ini pun jadi ikut lenyap. Kebakaran juga nyebabin kerugian sampai 300 triliun rupiah, uang yang cukup membiayain 100.000 orang pelajar terbaik kita untuk kuliah gratis di Harvard. Andai kita nggak pernah bakar hutan, mungkin aja Indonesia udah jadi negara maju dan cemerlang. Dan masalah hutan yang makin botak ini gak cuma di Indonesia, di seluruh dunia pun tiap tahunnya ada 15 miliar pohon yang ditebang. Kalau penebangan dan pembakaran ini gak langsung kita ubah, 200 tahun lagi, semua pohon di bumi bakalan habis gitu aja. Jadi mungkin sekilas kelihatannya masa depan emang suram, tapi sebenarnya kita masih punya harapan buat menjaga hutan. Kita mesti gotong royong buat menjalani berbagai solusi untuk menyegah api biar gak ngelahap hutan kita lagi. Dengan membeli produk yang berasal dari hutan yang diperoleh dengan cara baik pun, kita udah ikut membantu. Dan pastinya, yang bisa kita lakuin adalah nyebarin info tentang ini dan bikin banyak orang makin sadar mengenai kebakaran hutan dan lahan. Follow media sosial organisasi-organisasi ini untuk tahu lebih jauh gimana kita bisa ikutan menjaga hutan. Sebarin video ini biar kita bisa berjuang bersama-sama. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih. Ya, tadi kita sudah saksikan bersama ya, ada tayangan video yang sangat jelas menjelaskan tadi yang pertama apa? Video apa pertama? Kita lihat tadi membuang sampah di mencemari sungai, mencemari perairan. Lalu yang kedua ada apa lagi, polusi apa tadi? Polusi udara, yaitu asap ya. Kemudian yang ketiga, ini yang baru saja dilihat apa tadi? Hutan yang terbakar dan juga ditebang. Yang menebang siapa tadi? Manusia ya. Kalau hutan ditebang, lalu hutan yang menjadi gundul, tidak ada pepohonan, tidak ada akar yang akan menyerap air, apa yang akan terjadi? Apa? Kalau hutan, pohonnya ditebang semua, hutannya gundul, tidak ada penyerapan air. Kalau hujan atau hujannya intensitasnya tinggi, tidak ada penyerapan air karena pohonnya sudah gundul, maka yang akan terjadi apa? Banjir dan juga tanah longsor karena tidak ada akar yang menguatkan tanah ya. Contoh kalau tanah longsor itu biasanya terjadi di dataran tinggi ya, dataran tinggi biasanya di lereng-lereng bukit atau gunung. Kalian pernah lihat ya kalau ke daerah ke Bandung, pernah lihat ya, daerahnya tinggi ya, tinggi, daerahnya tinggi. Lalu banyak rumah-rumah di sini kan, aku jalannya di sini kan. Nah, rumah-rumah di sini ada rumah-rumah. Kalau di sini hutannya gundul, bukitnya gundul, tidak ada pohon, maka tidak ada akar yang menguatkan si tanah. Ketika hujan, air datang, banyak intensitasnya, ini tanah yang ada di sini bisa terkikis ya, jatuh di sini. Apa namanya? Longsor. Kalau tanahnya turun ke bawah, si rumahnya ikut enggak? Ini namanya bencana. Ini adalah akibat dari
semua. Nah, nanti ketika kalian dewasa 15 tahun ke depan, ini bisa terjadi bencana seperti ini. Masih bisa dicegah dengan apa? Reboisasi. Apa sih Bu reboisasi itu? Penanaman kembali ya. Ditanam kembali pohon yang kecil, contohnya pohon karet seperti itu di depan sekolah kita. Itu dulu di sini ya, ibu datang ke sini tahun 2006. Kamu udah lahir belum? Iya, di sini pohonnya cuma sedikit dan panas sekali. Lalu ada beringin di situ di tengah-tengah lapangan, sampahnya luar biasa, ulet-uletnya luar biasa. Makanya ditebang diganti dengan pohon yang lain yang aman. Pucuk merah ada di depan kelas kalian ya. Kemudian ada pohon karet. Ya, siapa yang belum tahu pohon karet? Itu ditanam ke pohon karet. Ini pohon karet. 1, 2, 3, 4. Itu pohon karet yang daunnya hijau. Itu pohon karet pertama. Supaya ada penghijauan ya. Supaya kalian udaranya segar. Ada penghijauan, makanya masih bisa menyelamatkan hutan-hutan dengan cara menanam kembali. Nanti ketika sudah 10 tahun, 15 tahun ke depan, pohonnya sudah tinggi-tinggi, sudah besar-besar ya. Mudah-mudahan nanti bisa mencegah longsor dan banjir ya. Nah, coba perhatikan Ibu, kalian ngantuk? Ngantuk? Ya, ngantuk nih nampaknya. Nah, jadi kita harus ice breaking dulu. Coba sekarang semuanya berdiri. Ayo berdiri dulu yuk. Ya, ayo berdiri. Ikutin ya.
ya, kertas ini satu kelompok satu. Nanti kalian berdiskusi ya, berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari ibu dan juga berdasarkan tadi yang sudah kita lihat ya, yang sudah kita lihat bersama video-video yang tadi ya. Nanti kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini. Coba. Nanti kalian dituliskan di sini apa dampak perubahan lingkungan bagi manusia, hewan dan tumbuhan tadi ya. Setelah kalau buang sampah di sungai, apa dampaknya? Kalau ada pencemaran polusi asap, apa dampaknya? Kalau menggunduli hutan dan kebakaran hutan, apa dampaknya? Ketiga ya. Ya, ini Bu bagikan. Nanti diisi ya. Nanti ada perwakilan kelompok maju ke depan. Ayo. Nanti ada perwakilan dari kelompok kalian mempresentasikan hasil jawaban kalian ya. Ditulis terus. Ayo. Ditulis jadi jawabannya. Balik. Baiklah. Yang pertama, ini ditegaskan lagi yang sudah ada di LKPD ya. Sebutkan dampak ya yang terjadi karena membuang sampah ke sungai. Kemudian ini dua saja ya dampaknya, sebutkan dua dampak. Yang kedua, apa saja dampak polusi asap ya, polusi udara. Kemudian yang terakhir, sebutkan yang terjadi apabila menebangi pohon di hutan. Yuk, diisi LKPD-nya jawabannya ya. Silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ayo diisi. Ayo. Nanti setelah selesai, Ibu mau perwakilan kelompok maju ke depan disebutkan jawabannya ya. Ayo. Ayo. Udah diisi. Dia bakal nafas. Gak usah tadi itu yang ibu menjelaskan kalau sampai di sungai apa yang terjadi. Jawabannya sebetulnya nomor 1
dia dari sini sana masuk apa tugas pada tadi kita dikasih terus nomor 3 tulis nanti ada yang depan tulis jawabannya. Ayo tulis di atas, gak usah tulis itunya, gak usah tulis soalnya, langsung aja tulis jawabannya di sini. Tadi apa yang ibu menjelaskan tuh? Nomor 1 jawabannya apa? Kalau buang sampah di sungai apa? Ya dampak ke apa aja tadi kalau buang sampah di sungai apa tadi? Airnya menjadi apa? Tadi terjadi kan penyakit kan, diare. Tulis langsung jawabannya. Nah, udah. Kalau sudah dari sini ke sana jelas ada asap di sininya, kamu lihatnya jelas. Nah itu pandangannya tidak jelas. Ya ayo, sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai? Iya, ayo diskusi dulu sudah.
sisa sayuran, sisa buah-buahan, jangan air lain yang dimasukkan. Kemudian ada juga kalau kalian sampah plastik bekas seperti bapak kalian, ayah kalian ya bekerja sama berkolaborasi, ayahnya kopi, sampah plastik bekas kopinya disimpan oleh kalian. Pernah lihat tidak ada kerajinan bikin tas, lap meja, tikar menggunakan bekas bungkus kopi? Iya, itu bisa juga menjadi nilai ekonomis atau bisa juga dipakai oleh kita untuk sehari-hari menjadi barang yang berguna. Itu dari sampah, itu juga termasuk menjaga lingkungan ya, sama saja. Yang terpenting adalah menjaga lingkungan itu membuang sampah pada membuang sampah di mana? Di kantong. Oh, di tempat sampah. Baiklah, 1 menit waktunya sudah selesai. Sudah? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, dilihat-lihat dulu jawabannya. Nanti silakan berdiskusi siapa yang mau mempresentasikan ke depan ya. Iya, siapa yang mempresentasikan ke depan? Silakan berdiskusi setiap kelompoknya. Menyebutkan jawabannya, presentasikan ke depan dulu ya. Jawabannya apa nih? Kelompok saya, kelompok saya. Ya. Udah? 1 menit terakhir. Iya, nanti mempresentasikannya tidak usah ditulis pakai spidol di papan tulis ya. Mempresentasikan tinggal berbicara saja. Kalian baca dulu soalnya. Dampak yang terjadi karena membuang sampah ke sungai yaitu ini. Ya. Yang kedua, dampak polusi asap adalah ini. Oke? Baiklah, sudah selesai? Ya, boleh. Setiap kelompok perwakilannya ke depan. Ya, bawa LKPD-nya. Silakan. Ya, sini. Ya. Ayo dari kelompok 1 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Ya. Dari kelompok 1 dulu. Sebutkan.
yang menghalangi pandangan, menghalangi jalan nggak boleh ditebang. Nanti banjir, bukan ya. Kalau hanya sekedar merapikan, menipis itu boleh. Yang tidak boleh itu bukan. Kalian tahu bukan tidak? Kalau di Habulis itu ada siapa yang suka jalan-jalan ke JPP? Ya, banyak pohon tidak? Besar tidak? Pohon yang seperti itu yang dimaksud, yang tidak boleh ditebang secara liar. Kalau ditebangin semua jadi lapangan, ya, apa yang terjadi? Sejuk nggak kalau lewat situ kalau pohonnya nggak ada? Iya, dan kalau ditebangin semua itu akan muncul tidak ada pohon. Ketika terjadi hujan tidak ada penyerapan, makanya terjadi banjir. Kita akan kena dampaknya. Airnya akan ke sini langsung, ya. Yang tadinya air hanya sedikit kesininya karena tidak ada pohon-pohon terhalang, tidak ada yang menghalangi, kesini langsung tumpah semua. Nanti Cipacu kebagian di sini sama Sumber Budaya. Kayak dulu tuh pernah, ingat nggak? Iya. Banjiran di sini ya. Itu bukan gara-gara pohon kata siapa? Ya, bisa juga yang tadi membuang sampah sembarangan di sungai. Nah, supaya tidak terjadi banjir, kita harus apa solusinya? Membuang sampah ke tempatnya tuh di mana? Di tempat sampah. Nah, kalau di tempat sampah sudah menumpuk seperti di depan kalian tuh di kelas kalian. Nah, itu didiamkan saja atau dibuang ke tempat pembuangan akhir. Ayo, solusinya kalau sampah sudah penuh di dalam kelas, di luar kelas ada sampah tuh bekas jajan. Kalau sudah penuh, gimana solusinya? Dibuang ke mana? Ke pembuangan akhir. Kemudian supaya tidak terjadi polusi asap, polusi udara, solusinya harus bagaimana kita? Tidak boleh apa? Membakar jerami, membakar sampah ya. Apalagi pagi hari. Kalau kalian pagi-pagi habis sholat subuh ya, kemudian bangun tidur udaranya segar tidak? Tidak. Bangun tidur subuh-subuh udaranya segar tidak? Segar. Bagaimana kalau ada yang membakar sampah subuh-subuh? Udaranya jadi segar lagi apa enggak? Enggak. Makanya solusinya apa tadi? Jangan membakar sampah, lebih baik dibuang ke pembuangan akhir ya. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan di sungai. Lalu apalagi supaya tadi kalau sudah tanamannya tidak ada sudah gundul, itu kita harus apa tadi solusinya? Menanam pohon kembali supaya nanti di kemudian hari di 10 tahun atau 15 tahun ke depan ya, kita nanti bisa menikmati hasilnya. Contohnya apa? Pohonnya sudah menjadi besar, rindang, jadi udaranya segar, sejuk, adem. Ya, bisa tidak anak-anak kelas 4 di SD Kebon Karet ini menjaga lingkungan? Bisa. Dimulai dari kalian dulu ya. Jadi jangan menyalahkan orang lain, dari diri kita dulu. Oh ya, saya harus menjaga lingkungan. Habis jajan buang sampahnya di mana? Nggak kedengeran itu. Nah, nanti setelah tong sampahnya penuh dibuang ke pembuangan akhir, ada nanti tukang sampah yang ngambil ya dari desa. Itu ada petugas sampahnya. Dan sampahnya ini akan dibawa ke pengolahan sampah yang ada di sana belakang Telkom tuh. Ya, nanti di situ akan diolah sampahnya. Mana yang organik, mana yang anorganik, mana yang plastik, mana yang masih bisa digunakan, didaur ulang namanya ya. Nah, didaur ulang menjadi apa Bu? Contoh, aqua gelas namanya cuma ada yang mengambil ya. Nah, itu bisa didaur ulang menjadi tong sampah, menjadi gayung, menjadi baskom ya. Jadi itu didaur ulang bisa.
dari pabrik lalu dibuat menjadi plastik yang berkualitas. Makanya ada plastik-plastik yang harganya 5.000 ya, habis ya. Nah, itu biasanya bahannya dari sampah plastik didaur ulang. Bu, jijik banget bu, kok dari sampah? Anda cuci dulu sebelum diproduksi, dipilah-pilah dulu, warna putih-putih semua, hijau-hijau semua, gitu ya. Coba nanti kalau di rumah, boleh kalian melihat YouTube ya, teknologi sekarang sudah canggih, ada internet dan sebagainya. Dilihat pengolahan sampah plastik, dilihat nanti jadi apa aja. Kemudian dilihatin, biasanya ada di si Unyil ya, siapa yang suka lihat? Iya, ibu suka tuh apa program untuk anak-anak Unyil, nanti dilihat di situ di YouTube. Gunakan teknologi yang ada di rumah kalian ya, ada fasilitas internet, boleh lihat YouTube. Pengolahan sampah, akibat sampah nanti kita menjadi apa, kemudian mengatasi polusi udara bagaimana, ada semua ya, nanti digunakan, ada. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan LKPD ya, tugas-tugas soal dari ibu secara berkelompok, berdiskusi dengan teman-teman kalian. Dan tadi juga kalian sudah mempresentasikan ya hasil diskusi kalian ke depan. Iya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang tidak terasa kan pelajaran kita sudah mau selesai. Nah, sekarang kita simpulkan bersama ya, kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya. Tadi sudah belajar apa saja? Tadi ya, telah terjadi membuang sampahnya di sungai. Berarti kita harus apa? Kesimpulannya, tidak boleh membuang sampah ke sungai. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian apa lagi kesimpulannya? Kita harus menjaga lingkungan. Kemudian apa lagi? Dengan membuang sampah ke tempat sampah, lingkungan kita menjadi apa? Bersih. Kalau sudah bersih berarti kita semua menjadi sehat. Kemudian kesimpulan terakhir, tidak, ayo, membakar apa tadi? Tidak membakar jerami, tidak membakar sampah sembarangan, sehingga tidak menimbulkan polusi udara yang menyebabkan sesak napas. Apalagi pandangannya jadi nggak jauh ya, dari sini ke sana tidak terlihat karena kena asap ya. Nah, sekarang nanti kalian, tugas kalian di rumah ya, kalian dilihat di rumah ya, dilihat bersih tidak nih pembuangan air rumah saya nih, lihat ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah, kalian segera bersihkan ya, supaya gotnya tidak, saluran airnya tidak mampet. Iya, pintar ya. Nanti lihat ya di rumah yang membantu mamanya ya, dilihat rumah kita saluran airnya ada sampah atau tidak ya, kotor atau tidak, lalu dibersihkan. Siap? Siap. Siapnya membleh. Siap? Lalu kalian kalau sudah dilihat, dicatat di buku ya. Nah, dicatat di buku apa saja nih yang terjadi pencemaran lingkungan di rumah saya. Oh, ternyata banyak sampah. Ya, tulis. Nah, solusinya bagaimana kalau banyak sampah? Halo. Solusinya bagaimana kalau di rumah kita banyak sampah? Dibuang, dibersih. Nah, nanti bantu mamanya ya, dengan mamanya, dengan ayahnya boleh. Kalaupun saya kalau membersihkan saluran air nggak bisa, boleh dengan ayahnya ya, dengan papanya berkolaborasi membersihkan saluran air supaya airnya apa tadi kalau nggak ada sampah dan nggak kotor menjadi bersih dan lancar airnya. Lalu oke, sebelum ibu tutup pelajaran ini,
pembelajaran pada hari ini kesimpulannya kita harus menjaga lingkungan. Baiklah anak-anak ibu yang pintar, anak-anak yang hebat, tadi sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan tertib, ya anak-anak ibu yang pintar, tepuk tangan dulu untuk kita. Ngantuk? Ngantuk. Kalau udah makan MBG ngantuk. Kalau nggak dikasih MBG lapar. Aduh pusing jadi harus gimana. Baiklah, ingat tadi ya tugas dari ibu ya. Nanti di rumah kalian lihat observasi lingkungannya, dilihat banyak sampah atau tidak nih di rumah saya. Saluran airnya gotnya bersih apa tidak ya. Bisa nanti ditulis di buku bisa. Dan solusinya harus bagaimana ya. Baiklah, sekarang pelajaran kita akhiri. Bagaimana pesan kalian hari ini? Terima kasih. Baiklah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Al untuk berdoa pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian besok sehat ya supaya bisa sekolah. Sampai jumpa besok.